Kembali lagi dengan saya, Paulus Pandiangan dari Universitas Medan Area, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan NPM 2083202173. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan tugas saya di yang sebelumnya, tapi kali ini saya akan membuat tugas uji validitas dan reliabilitas. Ini adalah aplikasi SPSS yang sudah pernah saya gunakan, tampilan daripada variable view. Baik di dalam aplikasi SPSS ini, kita akan menggunakan dua analisis, yaitu secara bitrate rate dan scale. Yang pertama saya akan buat secara bitrate rate. Jadi ini adalah data yang akan kita olah menggunakan aplikasi SPSS secara bitrate rate. Baik, tanpa berlama-lama akan saya pindahkan data yang di sini ke dalam SPSS berikut. Yaitu kualitas produk. Jadi di tutorial yang pertama sudah saya sampaikan bahwasanya setiap kata itu dia tidak boleh dikasih spasi, tapi melainkan dia menggunakan underscore ya. Baru kualitas produk 2. Tadi sempat tertekan spasi, jadi tidak boleh ya menggunakan spasi, tapi underscore. Kualitas produk 2. Selanjutnya kualitas underscore produk underscore 3. Jadi menggunakan aplikasi SPSS ini sungguh sangat terbantu ya dalam mengolah data, khususnya bagi yang mau penelitian, skripsi dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah total. Baik, pada kesempatan ini untuk perihal pengisian datanya ini, dia tidak terlalu kita ubah yang lain-lain ya, cukup masukkan indikatornya ataupun di bagian nama ini, nanti dia akan terisi secara sendiri. Baik, kita langsung saja ke bagian yang ini. Kita akan ubah dia menjadi right, no input, dan valuation nggak usah diisi seperti pertemuan sebelumnya. Langsung saja kita pindah ke bagian data view ya. Jadi ini adalah data yang akan kita olah. Dirapikan dulu. Kualitas produknya ada 6 indikator yang mau kita olah data pada kesempatan ini. Baik, setelah kita rapikan seperti ini, kita akan isi data kualitas produk 1 sampai kualitas data produk yang ke 6 ini. Baik, tanpa berlama-lama, ini adalah data yang mau kita isikan ya ke dalam SPSS tadi. Ini kita blok.
ada 103 data. Ada 103 data yang mau kita olah ke dalam SPSS. Copy, pindahkan ke kualitas produk 1, Ctrl paste, dan ya, semuanya sudah terpindah seperti yang kita inginkan. Jadi data inilah yang mau kita olah menjadi, kita lihat akan model variabelnya dan juga model scale-nya, lebih variat dan scale. Ini adalah data yang sudah kita isi tadi sebanyak 103. Oke, baik, setelah itu sekarang kita masuk ke analyze, terus kita pilih yang bagian ini ya, correlate, baru ke bivariate karena kita mengukur bivariate-nya. Kita oke, setelah itu ini nanti semuanya kita pindahkan ke bagian variabel supaya dia mengalkulasikannya. Ya, kita Ctrl All, kita pindahkan ke bagian variabel agar nanti dia dikalkulasikan. Jangan lupa centang persennya dan juga flagnya ini tetap diperhatikan ya, jangan sampai nanti tidak tercentang sehingga hasil kalkulasinya kurang. Setelah itu, setelah pindah, semuanya kita okekan saja langsung. Baik, ini adalah data yang sudah kita peroleh dari hasil kalkulasi menggunakan model bivariate tadi. Ya, ini ada kualitas produk 1, produk 2 sampai produk 6. Ini nanti akan dipindahkan ke Word berikut. Ya, ini kita isi dulu dengan indikator yang sudah kita gunakan pada SPSS ya, yaitu kualitas produk 1 sampai produk 6 dan juga totalnya. Ketik saja kualitas produk 1, kualitas produk 2, kualitas produk 3 ya sampai 6 ya, kualitas produk 4, kualitas produk 5, kualitas produk 6. Jadi ini adalah indikator yang kita buat untuk menghitung tadi dari hasil data bivariate tadi. Ini adalah data yang sudah kita dapatkan hasil pengolahannya ya. Data yang total itu adalah, ini ada 504, jadi depannya ini adalah 0. Langsung saja kita masukkan data tersebut ke Word tadi yang sudah kita isi dan sudah kita beri indikatornya tadi ini. Ya, ini tadi produk 1, produk 2. Langsung aja kita buat. Untuk pertama kita isi dulu R hitungnya. R hitungnya itu adalah ini, dan ini hasil dari perhitungan kita tadi. Langsung saja kita isi 0,504, 0,65, 0,645, 0,103,
Oh maaf, bukan 0,613 rupanya, ini salah ini. 0,645, 0,681, 0,814, selanjutnya 0,686, selanjutnya 0,73738 ya, 738 sesuai dengan data yang sudah kita dapatkan ya, correlation pivot rate-nya itu. Kita sesuaikan lagi 0,504, 0,645, 0,681, 0,814, 0,686, 0,783 ya, pasnya 0,783. Baik, sekarang kita akan menghitung daripada R-tabel ini. Jadi R-tabel ini akan kita sesuaikan dengan tabel yang sudah kita miliki. Nanti boleh diambil dari internet ya. Ini adalah tabel R product dengan rumusnya N dikurang 2. Jadi N nya itu ada sebanyak 103 responden ya. Ada sebanyak 103 responden, berarti 103 dikurang 2. Baik, kita akan lihat 103 kurang 2 itu ada berapa? 101, berarti N itu adalah 0,194. Itu yang mau kita isi. Jadi R tabelnya 0,194, ini kan 0,194, 101,194 ya, betul. Baik, untuk R tabelnya ini itu semuanya sama ya, itu semuanya sama mulai dari produk 1 sampai produk selanjutnya sampai yang ke-6. Kita tinggal blok, kontrol, paste. Baik, jadi dari hasil perhitungan yang sudah kita lakukan, maka bisa kita katakan bahwasannya itu adalah hasilnya valid ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mulai dari data produk 1 sampai data produk yang ke-6. Baik, setelah kita melakukan pengujian validitas menggunakan cara pivot rate, sebenarnya itu tidak jauh-jauh beda ya, hanya saja sedikit selisih angka, tapi tidak jauh-jauh beda, artinya hasilnya tetap akan sama, hanya sekitar 0, berapa gitu, nanti kita akan lihat. Jadi secara pivot rate udah, sekarang kita akan menggunakan cara scale. Baik, sekarang langkah yang selanjutnya itu adalah kita kembali ke SPSS ya. Ini adalah data SPSS yang secara pivot rate tadi. Sekarang kita kembali menggunakan cara yang kedua, itu secara scale. Baik, ini adalah data yang sama juga yang tetap kita miliki, yang mau kita ubah atau bukan diubah ya, yang mau kita olah lagi secara scale. Kira-kira ada sih perbedaannya begitu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita harus uji menggunakan SPSS ini secara fair ya. Kita ke analyze, kita ke scale, terus kita pilih reliability analysis. Baik, tampilannya hampir sama ya, hanya saja di sini kita harus tahu apa yang kita masukkan ke items dan apa yang mau kita masukkan ke ratings dari indikator berikut ini ya. Mulai dari produk 1
produk 2, produk 3, 4, 5, dan 6. Itu saja ya, jangan sampai dimasukkan dengan total. Ke yang bagian items. Setelah itu jangan lupa ini dipastikan alpha, dan kita ke statistik. Klik item, scale if item delete, baru setelah itu pastikan yang selanjutnya itu adalah kita harus memilih dan memastikan ini. Hasil dari nanti biar akurat dia. Baik, langsung continue, alpha, baru oke. Ini adalah data dari perhitungan kita secara scale. Ya, ini adalah correlation-nya. Variance. Baik, ini data ini akan kita pindahkan lagi ke Word yang sudah kita miliki tadi. Ya, data ini secara scale ini sudah kita dapatkan melalui perhitungan SPSS, akan kita pindahkan ke yang item total statistiknya ya. Item total statistik. Nah, ini yang mau kita pindahkan ke data Word tadi untuk membandingkan. Agar kita bisa melihat pada pengujian kali ini betul tidak seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwasanya secara bitrate dan scale ini tidak terlalu jauh-jauh kali hasilnya. Item kuesionernya tetap sama, kita buat kualitas produk 1, kualitas produk 2. Untuk memperhemat waktu, ini aja kita copy, Ctrl copy, baru kita akan masukkan ke item kuesioner ini ya. Ctrl paste. Baik, setelah itu mana nih data yang mau kita masukkan ke dalam, yaitu adalah data yang sudah kita olah ini ya. Jadi ini item total statistik, ini yang mau kita pindahkan ke bagian Word-nya yang di R hitungnya. Ini yang 321 ini, 479 ini akan kita pindahkan ke R hitung, tapi jangan lupa tetap menggunakan 0,321, selanjutnya 0,479, 0,545, 0,687, 0,499, 0,561. Baik, ini adalah R hitungnya. Untuk R tabelnya tetap sama. Mengapa? Karena data yang kita gunakan adalah data yang sama, yaitu N kurang 2 ya, 103 kurang 2 berarti 101, artinya R tabelnya tetap sama. Baik, pada kesempatan kali ini juga untuk R tabelnya di model scale ini dengan cara scale kita akan paste, dan untuk kesimpulannya pastinya dari hasil perhitungan ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan, artinya data yang kita olah ini adalah data yang
valid. Ya, sudah bisa kita lihat bagaimana perbandingan daripada uji validitas dan validitas itu menggunakan cara bivariate dan juga cara scale, ya, tidak jauh beda dan tidak menjadi sebuah setelah kita menghitung uji validitasnya, jangan lupa kita juga akan melakukan uji reliabilitasnya. Validitasnya, dan di bawah ini adalah uji reliabilitasnya. Kira-kira di item kuesioner ini yang kita gunakan itu adalah yang pertama kualitas produknya, baru harga, baru ketersediaan produk, setelah itu kepuasan konsumen, setelah itu juga akan kita hitung minat membeli ulang, dan yang terakhir, untuk konver alfa hitungnya dari kualitas produk ya kita sudah hitung tadi. Kita akan lihat dari pengujian menggunakan scale tadi, kira-kira yang mana yang mau kita gunakan ya. Jadi dari hasil yang kita dapatkan, maka angka yang mau kita masukkan ke sini adalah ini, korban alfanya. Masukkan ke sini, alfa hitungnya 0,769 dan 0 to convert alpha standarnya. Jadi berdasarkan apa yang dikatakan oleh orang yang terdahulu ataupun juga orang yang sudah menemukannya, yaitu Sugiono, mengatakan convert alpha standar itu adalah 0,600. Dan kesimpulannya dari hasil yang sudah kita dapatkan, maka dia pastinya adalah reliable. Jadi data ini harus kita perhatikan bahwasanya ini konsisten ya, dan ini akurat. Jadi nggak boleh sembarangan kita menghitung secara taksir atau mengukur. Baik, inilah data ataupun juga uji validitas dan reliabilitas yang boleh saya lakukan pada praktikum statistika yang kedua ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah yang dengan menggunakan cara bivariate dan cara scale. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.